tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Lahnan. Di video kali ini saya bakal bahas tentang migrasi ke Linux bagi server Windows. Jadi di video kali ini saya bahas cara mudah biar kalian mualaf ke Linux sesuai ajaran Syekh Anton Wibowo. Siapa sih yang bikin dari kemarin bercanda mulu ngeselin. Oke, lanjut. Oke, jadi di video ini nanti saya ajarkan cara dual boot Linux dan Windows. Lalu saya ajarkan cara install aplikasi lewat terminal, serta saya sertakan juga beberapa distribusi Linux yang cocok bagi kalian pengguna Linux baru. Oke, go. Oke, jadi kita bahas distribusi Linux yang cocok buat pemula nih. Jadi yang paling umum dulu lah, yaitu Ubuntu. Ini Linux turunan dari Debian. Ya lumayan berat sih, 5 gigaan. Tapi ini lumayan lah buat pemula. Mas Zaki Darel LB, salah satu orang yang lumayan aktif di thread, pakai Linux ini. Jadi ya bagus buat pemula, namun dia itu tadi berat. Oke, yang kedua ada Linux Mint. Ini Linux cipta umat. Selain ini Linux selalu top 1 di Linux terbaik sih. Top 1 Linux terbaik. Bahkan kalau kalian mungkin minta rekomendasi Linux ke orang-orang yang udah suhu, pasti direkomenin Linux Mint. Nah, karena bagusnya Linux Mint sampai di distrowatch.com, Linux Mint mendapatkan peringkat 1 dari ratusan sampai ribuan distribusi Linux di dunia. Gila gak tuh? Gak cuma itu, Linux Mint ini bisa dibilang Linux yang enteng lah daripada khusus Ubuntu yang 5 GB itu. 5 GB berarti sudah uang loh. Linux Mint ini bisa dibilang ya cukup enteng lah daripada si usus Ubuntu 5 GB itu. Linux ini cuma minta 3 GB doang buat ISO. Oke, yang ketiga atau yang terakhir ini ada Zorin OS. Tampilannya menurut saya mirip sih sama Windows 10, Windows 7. Kenapa saya bilang mirip Windows 7? Karena startnya itu loh, mirip banget. Suka saya sama tampilan OS ini. Tampilannya sederhana, minimalis, tapi cocok gitu buat orang kayak saya yang gak terbiasa sama dock. Desainnya bisa diganti-ganti. Selain itu juga mirip KDE, tapi versi simpelnya. Kalau mau ganti tema bisa tinggal klik aja. Kalau KDE kan harus setting manual segala macem. Nah, untuk ukuran ISO Zorin OS ini sekitar 3 GB sampai 4 GB lah. Terakhir saya download ingat saya itu. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, sekarang kita ke tutorial dual boot. Di sini saya gak bakal install ulang karena laptop saya gak ada masalah. Sama saya malas nyeting lagi. Jadi di sini saya kasih cuplikan video dari Mas Dikov dari levelup.id. Bagi yang mau lihat tutorialnya bisa klik link di kanan atas. Setelah booting, di sini kalian bisa pilih yang Start Linux Mint versi 21 Cinnamon 64 bit dan enter. Kemudian setelah masuk di Linux Mint-nya, kalian bisa coba dulu sebelum install Linux Mint ke laptop. Oke, jadi cara install aplikasi di Linux itu ada banyak ya. Jadi yang bakalan kita pakai di video kali ini bisa pakai FlatHub, Snap, lalu bisa pakai file app image sama via apt. Cara lihat via FlatHub bisa lewat, kita bisa install FlatHub dulu. Caranya bentar, buka konsol, sudo apt install FlatHub.
bentar. Flatpak, saya ingatku. Nah, Flatpak, install Flatpak. Lalu cari upgrade-nya via FlatHub. Kalau misal kalian mau cari aplikasi bisa lewat Google atau lewat ini search aplikasi, misal Pomodoro, bisa aja gini, FlatHub Pomodoro timer. Ini misal saya mau yang ini, sini juga ada banyak. Misal saya mau yang ini, ternyata tombol install, bisa lewat sini. Kalau mau lebih gampang lewat terminal, nanti copy, lalu sini ada konsol, di paste, install. Nah, ini kan saya udah install, jadi ya muncul seperti ini. Pokoknya nanti ada menu, tinggal dipencet, dipilih aja. Oke, selanjutnya bisa lewat Snap. Kalau kalian pengguna Ubuntu, kayak misal kayak Ubuntu ya ternan Ubuntu lah, biasanya udah ada Snap bawaannya. Ini Ubuntu ada software center ini koneksinya ya ke Snap. Snapcraft. Kalau kalian mau install, coba ikuti saja ini. Aplikasi ini juga lumayan banyak lah, 11-12 sama Flatpak. Nah, kalau mau install tinggal sudah apt install SnapPD ini. Cuma sudah install ya sudah. Apa ya, misal kita mau install aplikasi dari apa ya, dari KT mungkin apa ya, ini misal kayak ini load manager, bisa install aja, klik install, terus ini di copy, terus di terminal di paste. Saya skip lah karena ya lumayan lemot koneksi saya. Oke, selanjutnya ada app image. Jadi bentar,
misal apa ya aplikasi yang pakai Epic Image itu. Jadi simpel aja, pokoknya Epic Image itu aplikasi kayak file exe gitulah. Jadinya kalau kalian download itu kayak ini video mini ini, dia itu seingat saya ya golongannya Epic Image. Pokoknya kalian kalau mau buka harus setting permission dulu. Kalau kalian pakai UI bisa buka properties, permission, terus di allow executing file as program seperti ini, lalu bisa deh dibuka begitu. Lalu yang terakhir bisa via apt. Apt itu ya kayak tadi Flathub, Flatpak, terus Snap, itu pakai apt semua. Mungkin kalau di Linux Arch pakainya Pacman atau apa gitu, gak tahu, saya gak hafal. Soalnya saya bukan user Arch, saya user Debian. Misal sudo apt install Pitop. Oke, ini udah selesai download Pitopnya. Coba kita buka aplikasinya, Pitop. Nah, ini aplikasi kayak ya test manajernya Windows lah, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya, bagi kalian yang pengen belajar Linux atau pengen pakai Linux buat daily tapi kalian udah kebiasa pakai Windows, dual boot solusinya. Jadi kalian tetap bisa pakai Windows. Pas kalian lagi pengen belajar, tinggal restart laptop atau PC aja, gak usah setting-setting VM atau apalagi kalau PC-nya laptop atau laptopnya jangan Majapahit ya kan, lemot kalau buat VM. Oke, jadi bagaimana menurut kalian video kali ini? Silahkan komen. Sekian saja video kali ini. Jika bermanfaat silahkan like, kalau tidak boleh dibiarkan, atau kalau tidak suka silahkan di dislike, dan jangan lupa close tab.